Nah, dalam kehidupan kita orang Kristen, ya, Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh karena percayanya. The just shall live by faith. Ya. Lalu dikatakan di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada 3 poin di ayat ini ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah. Ya. Kita boleh tinggal di gereja, nginep di gereja, boleh nangis ya sepanjang malam. Tapi without faith it is impossible to please God. Ya. Jadi artinya iman ini penting sekali. Ya. Banyak mungkin doa kita tanpa iman. Gak punya dasar. Bahkan Paulus dengan ketat dan keras sekali bilang, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Pernah renungkan itu? Ya. Kadang-kadang kita akan mendefinisikan dosa dengan sesuatu yang menurut pikiran kita. Ya, mencuri, membunuh, berzina, terus tipu muslihat dan banyak hal. Tapi Paulus bilang dengan jelas sekali, segala sesuatu tanpa iman itu dosa. Nah, kalau saya pecah iman itu apa? Ya, definisinya di Ibrani 11 ayat 1. Tapi saya sering mengartikannya begini. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Firmannya itu rema, artinya Tuhan bicara spesifik kepada kita. Artinya kita punya hubungan dengan Dia. Ya. Jadi iman itu muncul waktu kita membangun hubungan dengan Dia dan Dia bicara kepada kita. Faith comes by hearing. Iman itu muncul ketika kita sedang mendengar Dia bicara. Not by what we have heard. Bukan lewat apa yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, bukan. Mungkin kita pernah dengar sebelumnya, pernah tahu, tapi pada waktu tertentu tiba-tiba itu berbicara. Jadi iman itu hanya bisa muncul waktu kita memang punya hubungan dengan Tuhan. Christianity is about relationship. Not methods ya, bukan metode. Saya baca satu buku, judulnya saya lupa apa ya. Tapi intinya begini, orang ini dipakai Tuhan dalam pelayanan kesembuhan ilahi. Dan saking banyaknya yang dia layani, dia buat buku yang bahasa Indonesia itu lumayan tebal, tapi yang bahasa Inggris ada kayak handbook, saudara, tebal sekali. Dan dia bisa buat detail, kalau orang sakit ini biasanya akar penyakitnya ini. Di jiwanya ada keadaan seperti ini, rohnya seperti ini. Sampai detail sekali. Kalau saya lupa ya, banyak sekali. Kalau orang sakit jantung misalnya, itu kemungkinan dia punya akar pahit sama iparnya yang perempuan. Sampai kayak begitu saudara. Saking detailnya dia pelayanan. Tapi tahu di awal buku itu dia bilang apa? Forwardnya dia bilang begini, saya membuat ini begitu detail. Tapi saya punya ketakutan. Orang bergantung dengan apa yang saya tulis dari pengalaman saya. Tapi melupakan hubungan dengan Tuhan. Jadi orang cuma pakai metode. Christianity is about relationship. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi iman itu muncul waktu kita mendengar Tuhan berbicara. Jadi saya mendefinisikan iman itu sesuatu yang muncul ketika Tuhan bicara. Respon saya tuh cuma memutuskan mau percaya apa enggak. Waktu saya percaya, iman tuh mulai bertumbuh. Ada tahapannya. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu. Tergantung firmannya apa yang didapat dan untuk tujuan apa.
Tapi artinya begini, ketika Tuhan bilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada dia, dia sediakan jalannya supaya kamu punya iman. Sebab tanpa itu kamu tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Walaupun kamu setiap hari tinggal di gereja, kamu udah full timer, full heart semuanya. Tapi kalau kamu gak punya hubungan dengan Tuhan, maka kamu mungkin gak pernah dengar dia bicara. Kamu gak pernah dapat iman. Dan tanpa iman itu gak mungkin kamu bisa berkenan kepada Tuhan. It's Bible, ya, Alkitab yang bilang itu. Bukan saya. Saudara boleh puasa total 30 hari. Tapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu hal pertama di Ibrani 11 ayat 6. Lalu yang kedua, harus percaya bahwa Allah ada. Ya, saya suka bahasa Inggrisnya. He must believe that God is. Dan sampai sekarang saya nggak lupa ada seorang hamba Tuhan yang khotbahkan ini sudah lama sekali. Ya, masih zaman saya kuliah ya. He must believe that God is. That God is what the Bible says. Dia mesti percaya bahwa Tuhan itu seperti yang dikatakan firman. Tuhan itu bukan yang dia bayangkan dengan pikiran dia. Atau karena satu tradisi tertentu, bukan. Tapi what the Bible say about God. Kita mesti percaya seperti yang Alkitab katakan. That's why kita mesti baca Alkitab. Ngerti gak ngerti baca aja. Itu modalnya, itu stoknya. Nanti Roh Kudus akan pakai untuk dia berbicara kepada kita lewat firman yang pernah kita baca. Lalu yang ketiga, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi kalau saudara setia melayani Tuhan, ada rewardnya. Jangan takut. Reward pasti datang. Gak pernah salah alamat. Gak pernah salah kirim. Ya. Tuhan tahu siapa yang dia cari dan siapa yang dia mau beri reward. Dia tahu pasti. Ketika dia memilih Saul untuk menjadi raja, dia tahu Saul sembunyi di mana. Ketika dia mau pilih Daud, Daudnya sedang menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Gak diajak pertemuan, Tuhan tahu ada orangnya. Panggil. So jangan takut soal reward. Setia lakukan bagian kita, reward itu pasti datang. Tidak mungkin tidak ya. Bahasa Inggrisnya saya suka sekali. Diligently, earnestly, seek God. Rajin, sungguh-sungguh dengan segenap hati. Nah itu 3 hal yang perlu kita perhatikan dari Ibrani 11 ayat 6 ya. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan yang kedua kita harus tahu, percaya bahwa Tuhan itu seperti yang Alkitab katakan. Dan yang ketiga kita perlu tahu, ingat bahwa segala jeripaya kita waktu kita melayani Tuhan, mencari Dia, itu selalu ada rewardnya. Tidak pernah tidak. Ya, catat baik-baik, Dia bukan Allah yang berdusta. Kalau Dia janji pasti Dia genapi. Ya. Lalu saya mau ajak kita baca 2 Timotius 3 ayat 4 sampai dengan 6. Ini ayat ditulis oleh Paulus ketika dia sudah sangat mature, sangat dewasa. Karena dia bilang di surat ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Jadi yang dia sampaikan di surat-suratnya kepada Timotius, apalagi yang kedua, itu hal-hal yang sangat penting. Yang dia pelajari, entah berapa lama dia melayani Tuhan. Yang pertama dikatakan, di ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, dia bandingkan bahwa kita ini harus seperti seorang prajurit. Karena seorang prajurit itu kalau sedang berjuang, dia gak mikirin soal penghidupannya. Tapi dia fokus supaya bisa berkenan kepada komandannya. Nah ini bicara soal motivasi. Ya. Saudara, kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan. Dan Tuhan bentuk kita, membawa kita, motivasi kita terus diajar supaya semakin murni di hadapan Tuhan. Bahwa kita mau berkenan kepada Dia, kita mau menyenangkan hati Dia.
Paulus bilang kita harus seperti seorang prajurit, dan itu bicara soal motivasi. Lalu yang kedua dia bilang seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah kalau olahragawan dia berlatih, dia punya sasaran, dia punya tujuan, dia mau menang, dia mau merebut mahkota. Karena itu dia berlatih dan dia mesti tahu aturan-aturan yang berlaku dalam pertandingan yang akan dia ikuti supaya jangan dia kena diskualifikasi. Nah ini bicara soal skill dan pengetahuan. Nanti saya akan banyak bicara di sini. Yakobus bilang begini ya, kamu berdoa tapi kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Udah rajin, puasa, pengakuan iman. Udah melebihi orang lain lah. Tapi kok gak dapet ya? Yakobus bilang kamu salah berdoa. Memang dia bicara itu soal motivasi. Tapi salah berdoa itu bisa terjadi juga karena ketidakmengertian kita. Ya. Berapa waktu yang lalu saya dengan istri, ya, temani adik saya, kami mampir di Paris. Kami sampai di stasiun ya dari Jerman, terus sampai di Paris langsung beli tiket untuk 3 hari. Ya, kami nggak tahu bahwa tiket itu mesti ditulis nama kami, nomor paspornya, terus tanggal berlakunya. Jadi kami santai aja naik MRT semua free, ya pakai itu semua ditunjukkan. Tahu-tahu hari terakhir kalau nggak salah atau menjelang hari terakhir tuh sebelum kami meninggalkan kota itu ada pemeriksaan. Ya, tiba-tiba aja. Dan kami didenda. Dendanya mahal sekali. Karena tidak tulis itu. Nah kami nggak tahu. Dia bilang, oh ya ini kamu harus tahu. Ya kami kan nggak tahu, kami turis. Ya kamu mesti perginya ke staf di stasiun itu tanya. Nah stafnya itu nggak ngerti bahasa Inggris. Setelah berdiskusi agak berdebat sekian lama tetap juga harus bayar saudara. Kenapa? Karena melanggar peraturan yang kami tidak tahu. Nah saudara dan saya banyak kali berdoa mungkin tanpa sadar kena diskualifikasi. Karena tidak mengerti aturan yang ada, mungkin salah pakai ayat karena ini bicara soal aturan. Dan ini pelajaran seumur hidup saudara. Sama kayak saudara dan saya sekolah. Waktu playgroup, oh ya belum bisa ngomong, jalan masih tertatih-tatih mungkin. Ya gak apa-apa ya. Minum tumpah gak apa-apa ya. Lalu mulai TK, mulai diajarin SD, mulai diajarin makan sendiri misalnya. Masih berantakan gak apa-apa, orang tuanya sayang, orang tuanya sayang sekali. Tapi makin lama makin dewasa, orang tuanya tetap sayang. Tapi cara makanmu waktu TK, SD, SMP, apalagi SMA udah beda. Caramu berdoa juga seharusnya sejalan dengan pertumbuhan rohani, pengenalan akan Tuhan itu harusnya beda. Nah Paulus bilang seorang olahragawan itu dia bisa memperoleh mahkota sebagai juara. Bukan hanya karena dia latihan, tapi dia mesti tahu aturannya seperti apa dan gak boleh dilanggar. Lalu yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ini bicara soal daya juang, ketekunan atau endurance. Nah ini harus ada saudara, gak bisa enggak. Semakin saudara dewasa, ini tetap harus ada. Tapi ketekunan ini akan sia-sia kalau saudara nggak ngerti apa yang dilakukan. Saudara melanggar peraturan, saya tekun Pak, tapi melanggar peraturan, ya nggak bisa. Memang yang paling awal tuh motivasi saudara. Hati yang tertuju kepada Tuhan itu nggak bisa ditawar. Makanya lihat baik-baik hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Mungkin teologianya nggak sama. Tapi waktu hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan pakai. Tidak semua yang dia sampaikan mungkin tepat.
Karena pertumbuhan rohaninya atau zamannya mungkin beda. Tapi bahwa hati dia tertuju kepada Tuhan, itu mau gak mau Tuhan itu memang melimpahkan berkatnya. Jadi memang urutannya seperti itu. Pertama motivasi, kedua belajar ngerti apa yang harus dilakukan, mengerti peraturannya. Yang ketiga adalah tekun. Gak bisa enggak. Saudara mau jadi dokter, saudara punya motivasi saya mau jadi dokter yang dipakai oleh Tuhan. Ya saudara mesti masuk sekolahnya, mesti belajar. Lalu saudara mesti praktek. Saudara mesti hafal semua obat-obatan dan cara menangani pasien. Lalu prakteknya itu, ketekunan itu mau gak mau saudara. Walaupun punya uang, orang tua saudara kaya mungkin bukan hanya bisa beli ijazah, beli rumah sakit juga bisa. Saudara bisa dikasih gelar dokter tapi skillnya kan gak ada. Ya, slide berikutnya saudara. Nah ini yang saya mau tekankan ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah kalau baca bahasa Inggrisnya, ya King James atau New King James misalnya ya. Saya mau ambil bagian terakhirnya aja ya. Yang dikatakan yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bahasa Inggrisnya itu rightly dividing the word of truth. Ya, Paulus bilang sama Timotius muridnya ya, kamu harus mengajar firman dengan tepat. Rightly dividing the word of truth. Kamu harus dengan tepat membagi, memilah-milah firman itu ketika disampaikan kepada jemaatmu yang Tuhan percayakan. Jadi ketika saudara baca firman, saudara juga harus melihat. Ya, tidak asal comot. Ya. Jangan lupa saudara, setiap bagian firman dari Kejadian sampai Wahyu bisa aja Tuhan ambil pada satu titik tertentu dalam kehidupan kita menjadi firman yang rema. Tapi mungkin berlaku untuk saat itu jadi pelajaran, jadi kesaksian bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa. Tapi selanjutnya dalam kita bertindak sehari-hari, ada firman yang kita mesti ngerti. Waktu kita baca itu kita tahu menempatkannya di mana. Ya, terjemahan dari Amplified Bible nih saya suka sekali. Nah saya baca bagian terakhirnya saja ya. Correctly analyzing and accurately dividing. Dengan tepat tuh menganalisa, dengan tepat membagi. Atau rightly handling and skillfully teaching. Dengan tepat itu menangani firman, dengan keahlian mengajar the word of truth. Nah kenapa harus dengan keahlian, dengan skill, lalu dengan akurat memilah-milah firman itu? Karena begini saudara, ya slide berikutnya ini. Ini yang Paulus bilang kepada jemaat di Korintus. Dia bilang janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya ini konteksnya dia bicara tentang bagaimana dia itu berusaha untuk menjadi seperti orang lain dalam batasan tertentu, tentunya yang boleh, supaya dia bisa memenangkan orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, tindakanmu itu jangan menimbulkan syak atau jadi batu sandungan. Karena kamu itu dilihat oleh banyak orang. Sebagian itu adalah orang Yahudi, sebagian itu orang Yunani, karena Alkitab itu ditulis waktu itu dalam bahasa Yunani. Ya. Tapi kalau saudara baca dalam King James-nya ini Gentiles. Gentiles itu orang-orang di luar orang Yahudi. Lalu ada juga jemaat Allah, Church of God. Nah, Church of God ini baru ada setelah zaman Yesus. Setelah dia disalibkan, dia mati, dikuburkan, kita memperingatinya sebagai Jumat Agung, lalu dia bangkit, kita memperingatinya pada hari Paskah.
lalu dia mencurahkan Roh Kudus, lalu terbentuk jemaat mula-mula, itu namanya Church of God. Jadi Paulus mau bilang ada 3 kelompok orang. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua Gentiles, orang-orang di luar orang Yahudi, yang ketiga adalah Church of God, jemaat Allah. Nah, waktu kamu baca firman, kamu mesti lihat firmannya kemana ditujukan. Sebab sebagian firman itu yang kita baca jadi berkat buat kita, bisa jadi rema, tapi firman itu sebenarnya dipakai untuk orang Yahudi. Bukan buat kita di perjanjian baru, Church of God. Sebagian itu untuk Gentiles. Bukan buat kita yang hidup di perjanjian baru. Makanya Paulus bilang, kamu harus skillfully, rightly dividing the word of God. Kalau lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, ya, slide berikutnya. Ini Paulus bilang, ya, ada Jews, orang Yahudi, ada Gentiles, orang-orang di luar orang Yahudi, lalu Church of God. Jadi Gentiles itu adalah bukan orang Yahudi, juga bukan Church of God. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang juga bukan orang Yahudi. Sebagai contoh begini, saudara baca kitab Imamat ya, sekarang saya lagi baca kitab Imamat. Isinya peraturan semua. Kita kira hukum Taurat itu cuma 10 ya. 600 lebih saudara. Aturannya detail sekali. Termasuk laki-laki gak boleh pakai pakaian perempuan. Perempuan gak boleh pakai pakaian laki-laki. Perempuan pakai celana panjang di zaman perjanjian lama. Untuk orang Yahudi gak boleh saudara. Nah kita mesti lihat itu. Itu di Imamat banyak sekali. Saya tetap baca. Tapi banyak perintah atau mungkin saya nggak teliti lebih jauh ya. Itu bukan buat saya yang hidup di perjanjian baru. Saudara baca orang-orang Yahudi dulu. Yang wanita pakai kerudung. Beberapa gereja pakai itu. Nah kita nggak pakai itu. Saya bersyukur Paulus ngomong jelas bahwa kita tidak perlu disunat secara lahiriah. Karena sunat kita adalah sunat batinia, sunat hati. Kalau itu nggak ditulis mungkin akan keluar peraturan. Orang Kristen harus disunat juga, mungkin seperti itu. Boleh sunat saudara karena itu mungkin alasan kesehatan boleh saja. Tapi itu tidak menentukan keselamatan. Di perjanjian baru orang selamat karena percaya kepada Yesus Kristus. Di perjanjian lama orang Yahudi setiap tahun imam besar mesti bawa darah anak domba. Dia mesti melakukan ritual yang begitu padat aturannya, ketat aturannya. Masuk ruang suci, ada mesbah dupa, dia bakar, kemudian dia masuk ruang maha suci. Lalu dia mengadakan penyucian buat seluruh bangsa Israel. Dan itu berlaku setahun. Nanti tahun depan datang lagi. Berulang-ulang. Nanti baca di kitab Ibrani, Yesus sebagai imam besar sekali melakukannya. Dan itu dilakukan 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya belum lahir, belum kenal dosa, belum buat dosa. Sudah dibayar 2000 tahun lalu di kayu salib. Pernah renungkan itu? Saudara dan saya boleh panggil dia Aba Bapa. Daud yang kita kagumi luar biasa, itu tidak punya Roh Kudus seperti kita. Ada pengurapan yang Tuhan berikan bagi dia, sehingga dia bisa bermazmur, memuji Tuhan. Ada pengurapan sebagai raja yang Tuhan berikan bagi dia. Tapi dia tidak mengalami kelahiran baru seperti yang kita alami di perjanjian baru. Di perjanjian baru kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke hati kita, kita menjadi ciptaan baru. Surat Yohanes berkata, yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa. Pernah renungkan itu? Itu roh kita, roh saudara dan saya. Itu yang membuat kita layak di hadapan Tuhan.
Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. In spirit and truth. Dulu sekali tahun 70-an ada seorang penyanyi di Indonesia. Ya, zaman itu kalau KKR suka undang penyanyi-penyanyi. Nah, salah seorang penyanyi yang populer, saya lupa namanya, dia diundang untuk nyanyi di KKR. Orangnya hebat, tapi belakangan dia mengaku, saya tidak bisa nyanyi. Tapi kemudian dia kenal Tuhan, dia bertobat, dia berubah menjadi penyanyi lagu rohani. Dia bisa menyanyi, tidak sekedar nyanyi, tapi menyembah Tuhan. Karena rohnya lahir baru. Banyak lagu-lagu, ya saya gak bilang banyak ya, sebagian lagu-lagu bagus ya. Diambil dari kitab Mazmur. Tapi saudara sebenarnya harus melihat itu konteksnya apa. Karena itu dibuat dalam konteks perjanjian lama pada waktu tertentu. Sementara kita di perjanjian baru, itu hal yang beda. Ketika Tuhan berkata, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia gak pernah tinggalkan kita. Kalau saudara anak-anak, saudara berbuat salah, saudara takut sama orang tua saudara, saudara nangis. Please, jangan tinggalkan aku, papa, mama. Bisa dimengerti. Tapi ketika saudara bertumbuh dewasa, saudara mengerti betapa sayangnya orang tua saudara kepada saudara. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan mengajarkan bagaimana mendidik anak. Jangan mengancam dengan sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin kita lakukan. Karena saudara sedang mengajar kebohongan kepada anak-anak saudara. Misalnya, anak saudara ngambek di mall. Ayo, mau pulang gak? Kalau mau pulang papi tinggal ya. Faktanya saudara akan tinggal gak? Orang gila kalau saudara tinggal. Ya, banyak penculik anak. Saudara gak akan mungkin lakukan itu kalau saudara orang yang waras ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita ini sayang sama anak kita. Dan Yesus bilang, kalau kamu yang jahat aja di dunia ini tahu memberi yang baik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Pernah renungkan itu? Betapa baiknya dia itu. Betapa sayangnya dia. Kita kalau merenungkan itu saja, aduh ya. Tuhan itu ajaib. Cara dia menyatakan sayangnya kepada kita juga kadang-kadang mengagetkan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman ya mirip-mirip dengan yang pernah dialami oleh pendeta Yusuf Roni. Ya. Yusuf Roni itu pernah di penjara dan ketika di penjara sudah berapa lama dia kehabisan odol. Lalu dia berdoa, Tuhan aku kehabisan odol nih. Lalu dia mikir, rohani gak minta odol sama Tuhan? Kan Tuhan sibuk sekali, perkara-perkara besar yang dia lakukan. Odol masa gimana saya minta odol gitu. Kalau saya mau tunggu istri saya datang tuh baru minggu depan mungkin. Padahal habisnya hari ini. Lalu ketika sore tiba-tiba ada orang masuk tahanan baru. Lalu orang ini dengan ketakutan, Yusuf Roni bilang, Pak ditangkap. Iya katanya, terus gemeter dia pegang tasnya. Duduk situ aja Pak, gak apa-apa di situ aja. Lalu orang itu bawa taruh tasnya. Sudah beberapa lama ngobrol ya, terus akhirnya orang ini bilang, Oe ditangkap, Oe gak sempet bawa apa-apa. Buka tas, Oe ambil yang dibutuhkan ternyata isinya odol semua. Satu tas odol semua saudara.
Jadi dia bilang, pakai nggak apa-apa katanya. Lalu setelah selesai itu mereka harus keluar makan malam tuh apa begitu ya. Dijaga semua, lalu setelah malam kembali lagi ada absen gitu ya. Penjaga penjaranya itu datangin Yusuf Roni, cek anggotamu di sel lengkap nggak? Lengkap Pak, coba kurang satu yang tadi datang. Oh enggak, dia sudah kembali pulang, salah tangkap tadi katanya. Untuk menjawab odol saudara, orang ada salah tangkap bawa odol ke situ. Pernah renungkan gitu, ya, Tuhan suka bergurau, ya, tapi dia jawab dengan cara yang luar biasa. Dan saya mengalami itu saudara kira-kira ya 2-3 minggu yang lalu. Amazing. Apa sih artinya odol? Tapi kalau saudara dalam situasi nggak punya odol, nah itu baru saudara melihat itu kalau dapat odol itu hal yang sangat luar biasa. Dan itu Tuhan kita. Bukan hanya odol, rambut kepalamu terhitung, tercatat, terdaftar, register. Ada nomor serinya gitu. Ya, hebat Tuhan kita ya. Ayat selanjutnya, nah ini ayat yang saudara akui tadi ya. Saudara saya kembali ke kesimpulan yang awal tadi ya. Ada 3 hal di sini. Dari Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ada 3 hal di sini ya, yang disebutkan. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini yang saya bilang saudara, melekat kepada Tuhan. Ya, nempel sama Tuhan. Saudara mungkin gak lebih pinter dibanding ahli Alkitab yang lain. Saudara mungkin tidak lebih banyak jam doanya dibanding orang yang full timer. Saudara mungkin orang yang kerja. Ya, seperti Daniel di perjanjian lama. Tapi hati saudara melekat kepada Tuhan. Janjinya apa? Aku akan meluputkannya. Itu paling dasar saudara. Tapi nggak berhenti di situ. Karena kita melekat kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, maka selanjutnya kita belajar untuk mengenal Dia. Salah satunya adalah lewat mengenal namanya. Karena dikatakan di ayat berikutnya ini, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, di kalimat berikutnya ini. Jadi benteng dalam hidup kita itu terjadi karena pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita semakin sadar siapa kita, tidak hanya sebagai ciptaan baru, tapi saudara belajar bertumbuh, saudara adalah sahabatnya Tuhan. Ya, Yohanes 15 bilang begitu kan? Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat. Oleh karena aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang aku dengar, aku terima dari Bapakku. Yohanes 15 ayat 14-15 saudara. Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabat. Kalau kesadaran itu kuat saudara, ya, ada benteng dalam hidup kita. Ya, bertahun-tahun yang lalu saya pertama kali apply visa Amerika. Saya mungkin pernah cerita di sini. Waktu saya sudah di kedutaan Amerika, saya sadar bahwa ada yang salah saya isi. Itu kan isinya online. Nah ini tinggal menghadap, bawa berkas. Begitu saya sadar salah, waduh nggak dapat ini. Sebab ketat sekali. Kalau ada ketidakkonsistenan dalam ngisi data itu langsung dicoret. Waktu saya sedang merenung seperti itu, muncul lagu di hati. Ya, lagu rohani, dan itu menguatkan saya. Dan tiba-tiba saya ingat, Abraham itu sahabatnya Tuhan. Abraham juga tidak sempurna. Bahkan dia pernah 2 kali ngaku istrinya ini adalah adiknya. Dan gara-gara itu istrinya mau diambil. Sama Firaun, sama Abimelek. Tapi Tuhan bela dia. Bukan membenarkan tindakan Abraham. Tapi saya diingatkan, kamu sahabatku.
karena kamu lakukan selama ini yang aku taruh di hatimu untuk dilakukan, ya masing-masing kita ini ada tugas ya yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah Tuhan bilang kamu adalah sahabatku. Ya udah tenang aja. Nah begitu dipanggil, wawancara pertama sama orang Indonesia, wawancara kedua sama orang bule, itu saya kira nggak sampai 5 menit saudara. Berkas yang saya bawa nggak diperiksa. Dia tanya, ada ibu saya waktu itu ya sama saya, mau berapa lama tinggal di sana? Saya bilang, oh paling sebulan ya. Oh karena kerja ya, dia tatap mata saya saudara. Itu momen saya nggak lupa. Saya seperti ingat pengalaman Esther waktu dia masuk menghadap Raja Ahasuerus. Itu semua orang memandang dia. Lalu ada favor gitu. Dan langsung dia bilang, oh oke. Langsung dia ambil kertas, diterima. Nanti kamu tunggu di rumah, ada SMS dan tinggal ambil. Waduh saudara, saya nggak tanya lagi berapa lama. Itu udah sukacita sekali. Ya pulang ke mobil dulu sama ibu saya, lalu kami berdoa. Ya mengucap syukur. Ya terharu sekali. Lalu beberapa hari kemudian datang SMS, saya ambil. Nah itu udah masalah lain lagi karena nama ibu saya di paspor dengan nama KTP-nya itu beda. Padahal waktu mau ngambil paspor itu harus bawa KTP. Jadi ibu saya nunggu di restoran di sebelah, saya datang dan saya berdoa, tolong Tuhan, Engkau sudah bekerja sejauh ini, jangan mereka tanya KTP. Begitu nyampe, saya cuma kasih, oh Bapak mana? Berapa Pak? Dua, langsung dikasih, saya nggak buka, langsung saya jalan buru-buru saudara. Mumpung gak ditanya macam-macam. Dan ketika saya buka, 5 tahun. Wih, saya pikir setahun pun udah bersyukur gitu ya. Karena memang waktu itu mau menghadiri wisuda keponakan saya. 5 tahun. Lalu teman saya bilang, Pak cek dulu Pak, 5 tahun tuh ada yang 1 bintang, 2 bintang atau 3 bintang. Kalau 1 bintang aman Pak. Kalau 2 bintang begitu nyampe di Amerika mungkin Bapak diwawancarai lagi. Tapi kalau 3 bintang itu udah begitu mendarat, Bapak akan ditanya banyak hal. Lalu saya cek paspor saya, 1 bintang. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya sahabat Tuhan. Saudara, melekat kepada Tuhan lalu mengenal namanya, itu membuat ada benteng dalam hidup kita. Itu hanya diperoleh ketika kita membangun hubungan dengan Dia. Baru yang ketiga, bila Ia berseru kepadaku, nah ini yang bicara tadi, ketekunan. Ada action, ada tindakan yang dilakukan. Tapi seruan kita itu lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan lewat pengenalan yang kita miliki tentang Tuhan. Jadi waktu kita berdiri berseru, kita bisa berdiri dengan penuh keyakinan. Kita tidak seperti pengemis yang minta-minta gitu. Kita yakin yang kita minta, kita doakan itu jadi. Ada confidence luar biasa. Itu ada ayatnya loh di kitab Ibrani. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia.